Hai guys, kami dari kelompok 4. Ini adalah tugas Bu Gina, yaitu mewawancara salah satu tokoh masyarakat tentang perubahan budaya yang ada di Indonesia. Pertama-tama, aku berterima kasih kepada narasumber kita sekarang, yaitu adalah Galuh Persahabatan Hulu Sungai Tengah 2023, yaitu Galuh Manda. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo teman-teman. Kesibukannya sekarang ini apa nih Kak? Alhamdulillah sekarang Ulun berkesibukan jadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang sekarang sedang menjalani semester 6. Sudah semester akhir. Boleh nggak ceritain sebelum terinspirasi ingin ikut jadi Nanang Galuh di Hulu Sungai Tengah nih, gimana nih perjuangannya sampai ke titik ini bisa jadi Galuh? Tentunya perjuangan pasti banyak ya, pasti banyak sekali yang dilalui. Mulai dari seleksi, karantina, seleksi wawancara, bakat, karantina dan lain-lain. Yang pastinya dalam rangkaian-rangkaian tersebut, alhamdulillahnya membentuk diri pribadi menjadi lebih baik lagi. Oke, kami di sini bakal tanya-tanya. Ini santai, ngobrol-ngobrol santai aja tentang fenomena tren sosial dan budaya di Indonesia sekarang ini. Yang pertama, aku bakal tanya, apa menurut Tian nih, bahasa Banjar aja ya kita ya, yang menjadi pendorong utama di balik perubahan sosial dan budaya saat ini? Tentunya ya, teknologi itu berperan penting nih dalam perubahan sosial serta budaya, yang mana teknologi ini yang mengantarkan kita menjadi lebih tahu tentang perubahan sosial di luar sana, serta budaya-budaya yang mungkin dari teknologi tersebutlah kita tahu tentang kebudayaan, tentang budaya-budaya luar, bukan budaya kita sendiri. Berarti kebanyakan tren perubahan budaya ini kebanyakan dari luar ya Kak ya? Iya, kebanyakannya sekarang kan berpengaruh dari luar ya. Oke. Main? Oke. Di sini kan kita peran teknologi ya Kak ya. Pasti ada globalisasinya ya. Nah, ulun yang bertakun nih Kak. Pasti kan ada dampak positifnya itu. Apa sih Kak dampak positif dan negatif dalam globalisasi itu? Oke. Pastinya ya, di dalam setiap perubahan atau globalisasi yang terjadi itu pasti ada dampak positif sama negatifnya ya. Kalau secara ulun pribadi, untuk dampak positif itu banyak sekali. Terutama kita pasti lebih tahu kan tentang bagaimana sih orang-orang di luar sana, atau dalam tanda kutip orang luar negeri, perubahan-perubahan atau budaya-budaya mereka di sana seperti apa, sehingga kita bisa lebih berjalan maju dari yang sekarang. Tapi banyak juga dampak negatif yang kita dapat dari globalisasi tersebut. Contohnya seperti saya pribadi kan sebagai duta kebudayaan nih, merasa sangat-sangat prihatin terhadap budaya-budaya kita yang tercampur sama budaya-budaya luar. Jadinya budaya kita yang asli dari Banjarmasin khususnya itu menjadi krisis identitas. Berarti kebanyakan budaya luar nih, budaya kita nih jadi kayak kurang orang tahu, apalagi kurang diminati. Sekarang kan banyak bocil-bocil yang kurang tahu tentang budaya asli kita Banjarmasin atau Kalimantan Selatan. Mereka lebih tahu tentang budaya luar daripada budaya kita sendiri. Betul sekali. Next pertanyaannya Kak, gimana sih Kak generasi muda itu berkontribusi dalam perubahan tren masa kini? Bicara tentang kontribusi, pastinya ulun ya sebagai seorang Galuh tuh pasti harus memberikan kontribusi nih terkait tentang perubahan sosial ataupun kebudayaan. Nah, pastinya peran pemuda ini sangat-sangat penting nih, apalagi dalam memberikan kontribusi. Seperti contohnya kita sebagai pemuda ya, pastinya punya banyak relasi nih, punya banyak teman-teman yang pastinya kita akan memperkenalkan atau memberikan pengaruh baik terhadap apa sih perubahan sosial yang dapat kita terima dan yang tidak bisa kita terima. Dan serta juga seperti kebudayaan-kebudayaan, misalnya budaya-budaya khas dari
tempat kita sendiri, kita bisa memperkenalkan tuh apa saja sih budaya-budaya kita yang ada supaya generasi-generasi seperti kita seumuran dengan kita ini lebih tahu, lebih mengerti tentang budaya-budaya yang ada. Itu sih peran dan kontribusi kita sebagai pemuda nih. Jadi nggak melulu tentang budaya luar yang kita ketahui, tapi budaya-budaya itu sendiri dari tempat kita sendiri kita harus tahu juga nih. Iya, benar sekali. Sebagaimana kita lahir di sini, kita juga harus melestarikan nih ya Kak. Budaya kita sendiri. Ya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Itu bagaimana perubahan sosial dan budaya ini mempengaruhi hubungan antar generasi. Yang kita tahu bahwa semakin tahun ini generasi kita kan pasti bertambah banyak tuh. Bagaimana sih Kak perubahan sosial budaya antar generasi menurut Kian nih? Oke, tentunya ya semakin seperti yang sudah kita sadari ya, semakin muda usia orang, mereka semakin tidak aware lagi tentang perubahan sosial serta kebudayaan nih. Yang mana pastinya itu sangat mempengaruhi terhadap perbedaan-perbedaan antara kaum muda dan kaum tua. Dan hal tersebut dapat kita imbangi dengan cara seperti kita sebagai seorang pemuda untuk mengingatkan kembali atau memberikan edukasi terhadap pengetahuan sosial serta budaya kepada masyarakat, apalagi khususnya kepada masyarakat yang masih berusia Masih bocil-bocil ya, gitu masih anak kecil ya, karena mereka masih belum aware tuh terhadap itu. Kalau berbicara tentang umur kita, sedikit banyaknya pasti sudah tahu kan tentang perubahan sosial, tentang budaya-budaya, dan itu mungkin yang bisa kita lakukan ya sebagai pemuda supaya tidak ada nih kesenjangan terhadap kaum muda dan kaum tua. Apalagi kalau yang kita tahu kalau yang masih di bawah umur itu tingkat untuk kita Rasa ingin tahunya pasti besar. Iya. Terus juga mudah terpengaruh Mudah terhadap hal terpengaruh. lain. Jadi kita harus bisa mengarahkan nih generasi-generasi muda kita saat yang akan datang, dia akan menjadi orang yang mengerti atau aware terhadap kebudayaan-kebudayaan dan perubahan-perubahan sosial. Next pertanyaan. Oke. Next pertanyaannya ini adalah apakah ada aspek dari budaya tradisional yang perlu dipertahankan pada saat ini gitu? Kalau kita tahu bahwa banyak Sosial budaya budaya saat ini kan banyak tuh perubahan-perubahan. Oke, pastinya ya berkaitan dengan kebudayaan tradisional ini kan berkaitan dengan identitas daerah ya. Setiap daerah itu pasti punya kebudayaan-kebudayaannya sendiri. Nah, hal tersebut itu harus kita pertahankan nih untuk mempertahankan identitas kita yang membedakan antara daerah kita dengan daerah lain. Contohnya seperti di daerah Ulun pribadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu ada namanya tari Baksa Kambang, yang mana itu pasti harus kita pertahankan karena kalau orang tahu Hulu Sungai Tengah, oh tari Baksa Kambang, gitu loh. Jadi kayak identitas untuk daerah itu tersebut. Jadi harus kita pertahankan. Hal-hal yang berbau tradisional itu harus kita pertahankan karena itu yang akan membangun citra dan identitas kita, identitas daerah kita untuk diperkenalkan kepada khalayak luas. Berarti setiap kabupaten atau kota itu mempunyai ciri khasnya, Pasti punya ciri khasnya tersendiri. yaitu tari apa tuh Kak? Tari Baksa Kambang. Itu yang pengen cari tahu, cari di Google tuh, tari Baksa Kambang ya. Iya, tari Baksa Kambang. Next ke pertanyaan selanjutnya itu ada bagaimana sih media sosial yang mempengaruhi aspek budaya-budaya kita tuh Kak? Kalau kita bisa tahu media sosial ini kan kadang ada yang hoax dan sebagainya tuh. Bagaimana kita melestarikan budaya kita gitu ya. Pastinya ya media sosial ini merupakan pintu utama nih. Adanya globalisasi itu kan dari media sosial tersendiri. Yang mana banyak sekali nih informasi masuk. Kita kan terhubung dalam satu media sosial, entah dari manapun itu tergabung di sana. Yang pastinya sedikit banyaknya pasti memberikan pengaruh nih, memberikan pergeseran tentang kebudayaan kita. Jadinya kebudayaan kita ini tercampur dengan kebudayaan luar, sehingga itu tadi kita akan krisis identitas budaya kita sendiri. Karena kita tidak bisa membedakan mana budaya kita yang asli dan mana yang sudah tercampur. Jadi peran media sosial itu lumayan besar ya untuk globalisasi dan perubahan sosial serta kebudayaan.
Apalagi media sosial ini sangat pesat ya kayak. Iya, sangat pesat. Kalau kita cari apapun di media sosial pasti ada. Ini kita nggak tahu juga ini bahwa dari sosial media ini budaya kita yang sudah dicampur atau memang asli dari budaya kita. Oke, gini Kak. Kalau sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, saya ingin bertanya dulu. Sebenarnya apa sih kesukaan dalam Nananggalu ini? Apakah ada suka dukanya atau cuma ada dukanya aja dalam? Pastinya ada suka dan dukanya ya. Yang mungkin yang paling menonjol sukanya sih, karena banyak banget hal-hal yang kita pelajari, hal baru ya yang kita pelajari, terutama juga tentang kebudayaan, pemerintahan. Nananggalu bukan hanya tentang kebudayaan, bisa tentang pemerintahan, sosial dan lain-lain. Pendidikan pun bahkan kita juga pelajari. Jadi hal tersebut membuat saya senang karena saya suka belajar hal baru dan juga pastinya menambah relasi yang mana tadinya kita tidak punya teman, tidak punya relasi di bidang instansi misalnya. Saat masuk Nananggalu kita banyak sekali nih kenal, orang-orang juga banyak kenal dengan kita, orang-orang instansi atau orang-orang organisasi dan lain-lain. Itu mungkin sukanya. Kalau dukanya mungkin nggak ada ya. Ini nggak ada, dukanya nggak ada. Suka semua. Kita sukai saja semua karena enjoy. Jadi tidak hanya dalam kebudayaan saja, cuma bisa aja dalam pemerintahan mungkin atau bisa. Kakak tadi sama tadi banyak hal yang bisa Kakak pelajari dalam. Iya, benar sekali. Cakupannya luas. Iya, luas. Bukan hanya kebudayaan saja, tapi intinya itu di kebudayaan, tapi kita tuh juga mempelajari segala hal. Jadi banyak hal positif dalam hal ini seperti ini ya Kak. Banyak sekali. Kita next ke pertanyaan selanjutnya Kak. Oke, boleh. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan dalam culture budaya di perkotaan dan pedesaan? Apakah menurut Kakak ada dalam norma-norma pakaian mungkin atau dalam budaya, tradisi? Ya betul. Ya, pastinya untuk di daerah perkotaan sama pedesaan itu punya perbedaan yang sangat mencolok ya. Apalagi di pedesaan yang mana kita ketahui pedesaan ini masih lekat nih dengan kebudayaan, sopan santun dan norma-norma yang masih berkiblat ke arah zaman bahari. Kalau di perkotaan ini mungkin banyak ngasih yang mempertahankan hal-hal tersebut, tetapi mayoritasnya sudah lebih ke arah ke barat-baratan ya. Banyak orang luar yang iya, masih karena banyak. Dan bahkan di perkotaan pun kebanyakannya bukan cuma orang kota itu tersebut aja yang ada, tapi bisa juga dari kota lain, sehingga membuat suatu kota tersebut itu tidak lagi menjadi kota itu gitu loh. Kehilangan identitasnya, tapi masih ada orang-orang yang mempertahankan kebudayaan serta norma-norma tersebut, tapi kebanyakannya sudah tercampur. Seperti kayak darat Sebenarnya seperti yang Mas tadi sudah jelaskan, seperti norma-norma pakaian itu yang terlihat sangat mencolok sih di sana ya, dari pedesaan sama perkotaan ya, yang terlihatnya Perbedaannya itu mencolok banget. mencolok sekali. Jadi masuk Nananggalu itu karena keinginan sendiri atau kemauan orang tua atau karena ikut-ikutan teman? Pertama karena ikut-ikutan teman ya, karena melihat teman-teman di sekitar nih ikut Nananggalu. Kebanyakan teman-teman saya sudah masuk Nananggalu dan berkembang menjadi keingintahuan nih bagaimana sih menjadi seorang Galuh, jadi kayak penasaran gitu kan, benar-benar penasaran ke Nananggalunya, bukan cuma ikut-ikutan saja. Dilihat Nananggalu ini memberikan dampak positif juga terhadap pribadi kita sama orang-orang sekitar. Jadi sejak itulah saya jatuh cinta dengan Nananggalu. Tapi berarti orang tua dukung aja berarti ya? Sebenarnya tidak ya. Sebenarnya karena ingin diakui sama orang tua sih masuk Nananggalu ini. Orang tua pertama tidak yakin, tidak expect nih anak sendiri masuk Nananggalu. Jadi ada keinginan hati untuk membuktikan untuk masuk Nananggalu bahwa bisa loh gitu loh. Jadi kayak balas dendam. Usaha kayak membuktikan lah. Iya. iya nih bahwa bisa nih. Iya benar.
Baik, langsung masuk ke pertanyaan. Jadi bagaimana tren perubahan sosial dan budaya ini berdampak pada norma-norma dan nilai-nilai masyarakat? Oke. Pastinya ya untuk globalisasi atau tren perubahan sosial itu benar-benar berpengaruh terhadap norma serta nilai-nilai yang ada di masyarakat. Karena kita tidak dapat menutup kemungkinan bahwasanya banyak nilai atau norma-norma luar yang dapat kita adaptasi, yang bisa kita gunakan dalam kegiatan kita bermasyarakat pada setiap hari. Tetapi juga kita harus betul-betul tetap mempertahankan norma-norma yang ada betul-betul yang ada di masyarakat yang sudah ada sejak lama. Mungkin itu saja sih. Karena memang cuacanya lagi hujan nih Kak nih, mungkin kita lanjutkan untuk sesi pertanyaan ini, tapi semuanya sudah kejawab ya tentang pertanyaan pertanyaan yang kita tanyakan ke kakak nih. Kalau kita mau terima kasih banyak dulu untuk kakaknya sudah mengundang saya. Terima kasih Galuh. Semoga sukses ke depannya ya. Kakak juga nih sukses untuk ke depannya, apapun yang lagi dicapai semoga tercapai semua dia. Oke, dari kelompok 4, sekian dari kami. Bye, jangan lupa nonton ya. Bye.